Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Miski Fari. Kali ini kita akan membahas mengenai pendidikan dan kemanusiaan dalam bayang-bayang formalitas. Di balik gemerlapnya cahaya pendidikan Islam, terdapat satu fenomena yang kadang luput dari perhatian: ketidakadilan yang menyelimuti dalam sistem penggajian guru. Sebuah realitas pahit yang meresap ke dalam institusi yang seharusnya menjunjung tinggi nilai-nilai rahmat dan kasih sayang. Dalam kajian ini kita akan merenungi ironi tersebut, bukan sebagai kritik yang lebih buta, tetapi juga sebagai refleksi untuk menyentuh kembali akar dari esensi pendidikan Islam itu sendiri. Guru adalah tiang penyangga peradaban. Mereka adalah obor yang menerangi jalan gelapnya pengetahuan. Dalam tradisi Islam, guru memiliki posisi yang mulia, sejajar dengan mereka yang berjuang di jalan Allah. Lalu, apakah pantaskah seorang guru yang sedang sakit dan tidak dapat hadir di kelasnya harus merelakan haknya? Apakah wajar mereka yang menghabiskan malam-malamnya mempersiapkan pelajaran terpaksa merelakan sebagian gajinya ketika tubuhnya tak mampu berdiri di depan kelas? Pendidikan dalam Islam tidak pernah hanya tentang transfer ilmu semata. Ia adalah proses pembentukan karakter, penyamaian nilai kebaikan, dan penanaman kasih sayang. Namun ketika seorang guru yang tengah berjuang melawan sakit malah kehilangan sebagian gajinya, maka pesan apakah yang sedang diajarkan oleh institusi tersebut? Bukankah ini bertentangan dengan prinsip ihsan dan empati yang seharusnya menjadi landasan dari setiap tindakan? Seorang guru bukanlah sekadar pekerja biasa yang bisa diperlakukan layaknya mesin produksi. Ketika mesin rusak, memang benar ia tidak dapat beroperasi, tetapi manusia bukan mesin. Guru adalah individu yang memiliki hati dan jiwa. Ketika sakit, ia tidak hanya berjuang melawan nyeri fisik, tetapi juga mengurangi kekhawatiran terhadap keluarganya. Pemotongan gaji menjadi tambahan beban yang tidak seharusnya ada. Disinilah letak paradoks besar dalam sistem pendidikan yang menanamkan dirinya Islami, namun dalam praktiknya terkadang kehilangan sentuhan kemanusiaannya. Sistem yang cenderung kaku ini seolah-olah melupakan sejarah panjang tradisi pendidikan Islam yang penuh dengan kelembutan dan penghargaan terhadap guru. Para ulama terdahulu tidak hanya dihormati karena ilmunya, tetapi juga diperlakukan dengan penuh rasa cinta. Mereka diberi hak-hak yang memadai agar dapat fokus dalam mendidik generasi penerus tanpa dihantui oleh kekhawatiran finansial. Realitas di beberapa sekolah Islam saat ini justru mencerminkan pergeseran nilai. Guru ditempatkan sebagai pekerja yang terikat pada kontrak kaku, di mana kehadiran fisik menjadi tolak ukur utama, sementara kontribusi non fisik seringkali diabaikan. Padahal seorang guru yang sedang sakit tetap berpikir tentang murid-muridnya. Mungkin di tempat tidurnya ia masih memeriksa atau memikirkan bagaimana cara menjelaskan materi dengan lebih baik, atau merancang metode baru agar murid-muridnya lebih mudah memahami pelajaran. Lantas, jika seorang guru sakit dan kehilangan sebagian gajinya, apakah ini bukan bentuk penghinaan terhadap pengabdian dan dedikasi mereka? Apakah tidak ada cara lain yang lebih manusiawi untuk menghargai jasa mereka? Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menekankan pentingnya menunaikan hak-hak orang lain dengan adil. Ketika seorang pekerja, apalagi guru, telah mendedikasikan dirinya untuk mendidik dan membimbing, maka hak mereka seharusnya tetap dipenuhi, terlepas dari kondisi kesehatannya. Bukankah kita diajarkan bahwa setiap amal kebaikan meskipun kecil tetap dicatat sebagai pahala? Jika Allah saja tidak mengurangi pahala orang yang berbuat baik meskipun mereka berhalangan karena sakit, lantas atas dasar apa manusia berani memotong hak orang lain, terutama guru? Ironisnya, dalam situasi seperti ini, seringkali guru diminta untuk bersabar dan menerima kondisi tersebut sebagai bagian dari takdir. Sabar memang merupakan sifat yang mulia, tetapi kesabaran seorang guru bukanlah alasan untuk institusi menutup mata terhadap ketidakadilan. Sabar tidak berarti pasrah terhadap eksploitasi. Dalam Islam, sabar adalah kekuatan, tetapi keadilan tetap harus ditegakkan. Kita tidak bisa menutup mata terhadap fakta bahwa di banyak sekolah, khususnya Islam, para guru seringkali menerima gaji yang jauh dari kata layak. Pemotongan gaji akibat sakit memperparah kondisi yang sudah sulit.
Maka pertanyaan yang muncul adalah apakah institusi pendidikan ini benar-benar berorientasi pada nilai-nilai Islam? Ataukah hanya sekedar formalitas belaka? Apakah label Islam yang tersemat pada sekolah-sekolah tersebut benar-benar tercermin dalam kebijakan dan tindakan nyata? Kebijakan yang tidak berpihak pada kesejahteraan guru akan berdampak langsung terhadap kualitas pendidikan itu sendiri. Guru yang merasa tidak dihargai akan kehilangan semangat dan motivasinya. Ketika motivasinya menurun, proses belajar mengajar pun akan terpengaruh. Akhirnya, murid-murid yang seharusnya menjadi penerima manfaat utama dari pendidikan justru menjadi pihak yang paling dirugikan. Sekolah-sekolah Islam seharusnya menjadi pionir dalam menciptakan lingkungan yang penuh kasih sayang dan penghargaan terhadap guru. Mereka harusnya menjadi contoh dalam memperlakukan guru dengan penuh martabat. Jika dunia pendidikan sekuler itu bisa memberikan hak cuti sakit dengan gaji penuh, maka sekolah Islam seharusnya mampu melangkah lebih jauh dengan memberikan perhatian ekstra kepada guru yang sedang sakit. Mungkin dengan memberikan dukungan moral dan bantuan tambahan, bukan dengan pemotongan gaji. Akhirnya, kita harus kembali kepada esensi pendidikan Islam itu sendiri. Pendidikan yang sejatinya tidak hanya bertumpu pada kurikulum dan angka-angka, tetapi juga pada bagaimana kita memperlakukan mereka yang berada di garis depan. Guru bukan hanya pendidik, tetapi juga pengayom dan pembimbing yang berkontribusi dalam pembentukan karakter generasi yang mendatang. Sebuah hadis menyatakan bahwa guru adalah pewaris Nabi. Jika demikian adanya, maka memotong gaji guru itu yang sedang sakit itu sama saja dengan menafikan bahwa kenabian itu sendiri. Tapi esensi dari seperti ini, itu esensinya seperti ini anak-anak. Bukankah kita seharusnya memuliakan itu sebagaimana kita memuliakan ilmu? Jadi memuliakan ilmu itu yang bagian terpentingnya maksudnya gitu ya. Kajian ini tidak dimaksudkan sebagai kecaman, tapi sebagai panggilan untuk kembali pada prinsip-prinsip dasar Islam, kasih sayang, keadilan, dan penghormatan terhadap ilmu. Jika kita benar-benar ingin membangun generasi yang cerdas dan berakhlak, maka langkah pertama adalah memastikan bahwa guru sebagai pilar utama pendidikan mendapatkan perlakuan yang adil dan manusiawi. Karena sejatinya pendidikan yang bermartabat hanya bisa lahir dari lingkungan yang menjunjung tinggi kemanusiaan. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.